Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi untuk kelas 10 untuk SMA dan SMK, yaitu mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Langsung saja ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kebhinekaan bangsa Indonesia. Yang pertama ada makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dalam frasa dari bahasa Jawa kuno adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia di tengah keberagaman suku, bangsa, ras, dan golongan. Selain Bhinneka Tunggal Ika, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa, antara lain sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, burung Garuda sebagai lambang negara. Yang kelima, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Dan yang keenam, lagu-lagu perjuangan yang mencerminkan pemersatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, merupakan bentuk operasionalisasi atau perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus memahami bahwa bangsa Indonesia memiliki kurang lebih 17.504 pulau, 1.340 suku bangsa, dan 546 bahasa, kebudayaan, kepercayaan, serta agama yang beragam. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika perlu kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dilakukan demi meningkatkan persatuan serta meminimalisasi potensi ancaman perpecahan akibat perbedaan. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dilaksanakan dalam beberapa bidang seperti bidang politik, hukum, dan pemerintahan, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Contoh aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama dalam bidang politik. Seperti pada saat pemilu, setiap warga negara memiliki hak suara. Kaum disabilitas pun juga wajib difasilitasi untuk menggunakan hak suaranya. Yang kedua, bidang hukum dan pemerintahan. Contohnya, seorang presiden ataupun kepala daerah harus dapat mengakomodasi kepentingan rakyatnya tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Ini adalah contoh dalam bidang pemerintahan. Kemudian kalau contoh dalam bidang hukum, para penegak hukum seperti polisi, pengacara, jaksa, dan hakim harus bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua pelanggar hukum. Yang ketiga dalam bidang sosial dan budaya. Contohnya, tiap suku saling menghormati tanpa menganggap sukunya lebih baik atau unggul dari suku lainnya. Kemudian selanjutnya, setiap orang di negeri ini bangga dan turut serta untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Kemudian yang keempat, contoh aktualisasi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Setiap unsur TNI atau Polri menjadi pengayom seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Contoh selanjutnya, setiap individu dan masyarakat turut serta menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep integrasi nasional. Yang pertama mengenai pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti proses membentuk suatu keseluruhan. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu nation yang berarti bangsa.
Jadi, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. 2. Syarat integrasi. Syarat terwujudnya integrasi menurut W.F. Ogburn dan M. Nimcoff yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka, yaitu seperti terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat saling menjaga keterkaitan antara satu dan lainnya. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Kemudian faktor masyarakat dapat terintegrasi menurut Sunyoto Usman adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya konsensus atau kesepakatan terhadap nilai-nilai masyarakat yang bersifat mendasar atau fundamental. Yang kedua, berbagai anggota masyarakat menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial. Artinya di sini selain menjadi dari suatu kesatuan sosial atau komunitas, tiap-tiap anggota masyarakat juga menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial komunitas yang lain. Dengan demikian, setiap konflik yang terjadi antara kesatuan sosial dengan kesatuan sosial lainnya akan segera dinetralkan oleh adanya loyalitas ganda dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial. Yang ketiga, adanya kesaling ketergantungan secara ekonomis di antara unit-unit sosial yang ada di masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai Sumpah Pemuda 1928 sebagai konsensus integrasi nasional. Indonesia dapat disebut memiliki konsensus integrasi nasional antara lain pada kesepakatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kehendak dan keputusan untuk menjadi bangsa satu, tanah air satu, dan bahasa satu tanpa embel-embel suku, agama, ras, dan golongan atau sara yang telah dikumandangkan kaum muda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan langkah awal yang bersejarah dalam meletakkan fondasi bangunan bernama Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para pemuda mampu mendefinisikan diri dan merobohkan sekat-sekat primordialisme dan melebur menjadi satu dalam naungan payung Indonesia. Peristiwa monumental ini akhirnya mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa yang satu, merdeka, dan berdaulat. Untuk teks Sumpah Pemudanya ada di bawah ini, yaitu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional yang pertama yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat,
rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara yang dicontohkan oleh para pahlawan dan pejuang yang telah gugur di medan perjuangan. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Kemudian faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap kemajemukan bangsa. Yang kedua, adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong persatuan dan kesatuan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman itu seringkali berupa ideologi-ideologi dan aliran-aliran keagamaan yang mendorong radikalisme yang berlawanan dengan kepribadian bangsa, Pancasila, dan UUD 1945. Yang ketiga, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan yang menyebabkan rasa tidak puas di sebagian warga masyarakat, seperti terlihat dalam gerakan separatisme serta unjuk rasa menuntut keadilan. Yang keempat, munculnya paham etnosentrisme di beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan kebudayaannya sendiri dan menganggap rendahnya kebudayaan dari suku bangsa lainnya. Terbentuknya integrasi nasional membutuhkan kerjasama kita semua. Sejumlah perilaku yang dibutuhkan agar terbentuk integrasi nasional antara lain sebagai berikut. 1. Menghormati orang lain yang berbeda ras, suku, dan agama. 2. Menghormati pendapat orang lain yang berbeda. 3. Sigap memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa melihat persamaan atau perbedaan. 4. Tidak membedakan dan mengejek orang lain yang berbeda agama, suku, atau ras dengan kita. Dan yang kelima, menghormati umat agama lain saat beribadah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tantangan secara eksternal, yaitu seperti pemanasan global, terorisme, dinamika lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik, maupun masalah perbatasan antar negara. Yang kedua, tantangan secara internal, yaitu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengawal negara Republik Indonesia agar tetap utuh dan bersatu. Wujud ancaman tersebut antara lain ketahanan pangan, perompakan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, wabah penyakit, dan narkotika. Untuk itu, visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia serta keselamatan bangsa harus benar-benar ditegakkan. Pertahanan negara disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan warga negara dalam pertahanan negara sesuai amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diimplementasikan dalam wujud program bela negara atas dasar kecintaan terhadap tanah air. Tujuan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional memiliki 3 makna, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
yaitu memberi perlindungan fisik bangsa dan wilayah Indonesia dari ancaman kekuatan yang berasal dari luar serta perlindungan hak-hak setiap warga, komunitas, dan wilayah dari kemungkinan eksploitasi oleh pihak manapun. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa dengan memberikan ruang yang cukup bagi setiap komponen bangsa untuk mengembangkan diri sesuai dengan aspirasi dan budaya masing-masing dalam kerangka pembangunan bangsa secara keseluruhan, dengan menciptakan iklim kondusif bagi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional. Yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai penciptaan lingkungan yang aman dan damai, baik lingkungan global maupun dalam negeri. Gangguan terhadap perdamaian dunia tidak hanya dipicu oleh konflik antar negara, tetapi juga dapat berasal dari konflik internal dalam negeri. Jadi, kemerdekaan berarti kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain dan kemerdekaan menentukan nasib bangsa sendiri. Sedangkan keadilan sosial diwujudkan untuk kemaslahatan dan kehidupan bangsa Indonesia. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, kesadaran warga negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya berarti kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Kesadaran warga negara dalam upaya bela negara ditunjukkan dengan tindakan warga negara yang bertujuan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan negaranya dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Hal tersebut didasarkan karena rasa cinta terhadap tanah air yang akan meningkatkan patriotisme dan nasionalisme rakyat sebagai bagian dari negara. Yang kedua, hakikat bela negara. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, dasar hukum bela negara, yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat, kemudian ada TAP MPR Nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Kemudian ada TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri, dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Selain undang-undang ini juga terdapat beberapa undang-undang yang lain yang mengatur mengenai bela negara. Yang keempat, mengenai kesediaan warga negara melakukan bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 bahwa upaya bela negara dapat diselenggarakan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Oke, telah selesai pembahasan materi mengenai integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.